Tindakan yang agresif. Agresif itu bisa menyakiti orang lain dan dilakukannya terus-terusan. Hari ini dilakukan, besok dilakukan. Nah, ini juga bisa menyebabkan teman kita menjadi apa? Tidak percaya diri. Coba lihat di depan. Nah, ini ada banner di sekolah kita, Stop Bullying. Nah, banner ini bisa kita lihat di gerbang masuk sekolah kita. Nah, anak-anak ini kan di TK Fransiskus 1 keluarga. Jadi harus saling apa? Menyayangi. Miss Maria punya tepuk loh, namanya tepuk anti bullying. Kita akan tepuk anti bullying. Apa? Tepuk anti bullying. Bersiap. Tepuk anti bullying. Kita semua menyayangi, kita semua menghargai, kita semua menghormati. Bullying, bullying, no. Sayang teman. Anak-anak simak nanti ceritanya. Nanti Miss Maria mau tanya tentang isi ceritanya ya. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apa? Aduh, mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul toh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan?
dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukannya pas sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang omongan. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor ke guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo itu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. keesokan harinya Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Franky. Jono, Franky, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, nah apa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa
apa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa beromong dengan baik. Tadi kita sudah nonton film tentang apa? Perundungan atau tentang bullying. Nah, di sekolah tadi ada lu yang melakukan tindakan bullying. Siapa namanya tadi ya? Siapa? Iya, Jono. Apa yang dilakukan Jono? Bullying. Bullyingnya bentuknya apa? Ngomong ke temannya. Oh, ngomong ke temennya. Siapa tadi temennya yang diomong-omong ya? Siapa namanya temennya yang dibully tadi? Siapa? Iya, namanya Okto. Nah, tadi Jono itu apa? Membuli dengan kata-kata. Selain dengan kata-kata, tadi dikatain apa sih? Si Oktonya itu dibilang apa tadi? Ya, dibilang apa tadi? Yang pertama tadi dia buat apa tadi? Dari kulit jeruk mobil. Terus dibilang sama Jono mobilnya biasa aja, jelek. Oh, iya, dengan kata-kata itu juga bisa membuli ya anak. Ih, mobilnya jelek, hasilnya itu jelek loh Okto. Masih bagusan punyaku. Nah, ya kan? Itu juga sudah membuli. Yang kedua, apa tadi? Okto juga dibilang anak rambutnya keriting. Dia dibilang apa sama Jono? Kribo. Tuh, kalau rambut temennya keriting, ya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh ya bilang kribo. Dia punya namanya Okto padahal ya. Nah, teman-teman kita di sini juga ada yang rambutnya keriting. Nah, tetap memanggilnya dengan nama. Terus ya, itu tadi ada lagi tuh
ya Nana, duduk aja. Itu tempat dudukku. Nah, ada tempat duduk itu punya kita semua punya sekolah. Benar, siapa saja boleh duduk di situ, tapi enggak, karena Jono itu punya aku. Terus aku baca apa? Kamu ngerti baca apa? Nah, ya, itu juga namanya apa? Bully, ya. Terus apa lagi? Ditertawakan. Siapa sih Okto sedang baca buku ditertawakan? Emang kamu tahu isi ceritanya dari buku itu ditertawakan? Nah, menertawakan teman itu juga bully sama yang dilakukan Jono. Terus tadi gimana dong? Si Oktonya akhirnya karena terus-terusan Jononya hari Senin, terus Selasa sampai Jumat terus berlangsung lama. Iya, apa? Tidak. Iya, dia tidak sekolah karena apa? Karena bully Jono. Dia merasa takut ke sekolah. Dia tidak nyaman, tidak aman, tidak suka ke sekolah. Okto tidak masuk sekolah. Nah, teman-temannya seperti Indra, Donita itu tadi tidak tahu ya, kirain Okto nggak sekolah itu karena sakit. Ternyata dia takut, dia tidak sekolah, aku tidak mau. Nah, kemudian Okto setelah ditemuin Indra, Donita, teman-temannya disuruh apa tadi? Kalau terjadi bully, suruh lapor ke guru, ya. Apa itu gurunya? Nah, kebetulan temennya sama Okto ada bukti rekamannya ya. Ada bukti rekamannya, bisa diberitahukan kepada gurunya. Kemudian Okto sekolah dan melaporkan tindakannya Jono, ya kan? Nah, akhirnya Jono dipanggil sama mamanya. Dipanggil sama siapa di sekolah? Guru. Dia dipanggil. Ditanyain, tahu nggak kenapa kok si Okto tuh beberapa hari nggak sekolah? Oh iya sih, sepertinya tidak masuk sekolah, Bu Guru. Iya, kenapa ya? Nah, gurunya tuh mencoba tanya sama Jono dan Frankie, ya kan? Nah, setelah Bu Guru mendapatkan bukti, kemudian ada rekaman CCTV, terus Jono dan Frankie dipanggil, mereka harus berbuat apa? Berbuat baik. Terus sama si Okto dia harus ngapain dong? Minta maaf, harus minta maaf. Tadi Okto mau memaafkan nggak ya? Mau memaafkan. Mereka akhirnya berteman dan ini juga dilaporkan ke mamanya Jono supaya mamanya Jono juga tahu bagaimana sih anaknya di sekolah, ya kan? Apakah baik-baik saja atau mungkin mengulang kembali, membuli kembali, mungkin nggak sama si Okto atau sama yang lainnya. Tepuk satu dari film tadi yang kita sudah lihat. Atau apa tadi, tentang apa? Bullying atau perundungan. Jadi perundungan bullying ini bisa dengan apa, Nana? Dengan kekerasan, memukul teman, kekerasan fisik, bisa dengan kata-kata. Misalnya panggil temannya dengan kribo seperti tadi, itu juga sudah membuli teman ya. Terus bisa juga dengan apa? Nggak mau temenan nih, mengucilkan, aku nggak mau temenan sama kamu lah, kamu itu aku nggak mau. Nah, itu mengucilkan teman juga nggak boleh. Terus ada juga yang melalui HP nih, beranteman di HP. Nah, ngomongnya melalui HP, melalui media sosial. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi bisa dengan fisik, melukai, memukul, kemudian dengan kata-kata, kemudian mengucilkan teman, dan juga melalui sosial media. Nah, kita di sini kan satu keluarga Francis. Harus apa tadi? Saling menghargai, terus saling menghormati.
kumul-kumulan. Nah, di sini pinter-pinter semua, ya kan? Oke, Miss Mania punya lagu loh. Lagu juga ini untuk lagu apa ya? Stop bullying. Iya bener Jamil. Stop itu apa sih? Berhenti menyakiti teman, berhenti merendahkan teman. Nah, jadi yang kita lakukan harus berperilaku baik. Oke, kita mau mendengarkan lagu ya, yang stop bullying. Lagunya yang di sini teman, di sana teman, bisa? Oke, kita mau nyanyi bersama. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong bersayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong bersayang dengan teman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong bersayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong bersayang dengan teman. Nah, di sekolah kita ini di TK Fransiskus 1 ini juga ada banner stop bullying supaya mama, papa, dan anak-anak dan semuanya itu juga mengetahui bahwa sekolah kita ini memang stop bullying, supaya menjadikan di lingkungan sekolah kita ini aman, nyaman, dan anak-anak ketika belajar apa? Senang, bahagia, seperti itu ya. Seperti apa bannernya? Kita nanti akan lihat ya di pintu gerbang masuk sekolah kita. Bannernya seperti ini loh. Oke anak-anak, hari ini kita sudah mengenal tentang apa tadi? Anti bullying. Stop bullying. Stop itu berhenti, berarti kita mulai bahwa kita akan menciptakan suasana di sekolah ya aman, nyaman, senang sekolahnya, ya kan? Kemudian dengan teman gimana tadi? Saling menyayangi, saling menghargai, dan saling menghormati. Bisa? Nah, nanti anak-anak jika bertemu teman, misalnya menyapa dengan suara yang halus, panggil teman, panggil nama, mulai bersikap yang baik. Anak-anak Fransiskus yang luar biasa.
menyayangi kita semua